البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: Al-Hadithul Khamis Wasittun Ba'da Samanimi'ah 865. Wa an Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bifina'il Ka'bah muhtabiyan biyadaihi hakadha. Hadis Ibni Umar. Saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di pelataran Ka'bah, yaitu di samping-samping Ka'bah, muhtabiyan. Muhtabiyan yaitu duduk dengan, yaitu duduk di atas buntut itu dengan lutut yang berdiri. Jadi lututnya tidak menempel di tanah. Kemudian biyadaihi dengan kedua tangannya, yaitu kedua tangannya memeluk apa istilahnya ya? Memeluk betis berarti ya. Ewa. Kedua tangannya saling berjumpa mengelilingi betis. Wa wasafa biyadaihi al-ihtiba. Beliau menggambarkan ihtiba tadi dengan kedua tangannya. Wa huwal qurfusa, yaitu qurfusa. Qurfusa yaitu tadi, yaitu duduk dalam keadaan kedua buntutnya memang menempel di tanah, tidak duduk di atas betis. Bahkan betisnya itu berdiri dengan tegak dan kemudian dipeluk dengan kedua tangan. Rawahul Bukhari. Disebutkan dalam catatan kaki ini, Imam Bukhari menyendiri dengan riwayat itu. Dan lambang kurungnya itu dinyatakan yang ini ada kurung, wa wasofa dan seterusnya ada kurungnya, wa huwal qurfusa. Ini tidak ada di dalam riwayat Bukhari. Tapi mungkin apa tambahan di dalam riwayat lain, penjelasan dari sebagian rawi dari Ibnu Umar. Hadis yang diambil di sini, faedah yang diambil dari hadis ini adalah boleh duduk dengan cara itu, dan ini biasa orang mungkin waktu duduk di masjid atau duduk di mana duduk dengan cara seperti itu. Tetapi para ulama mensyaratkan yaitu jangan sampai auratnya nampak. Dengan ya diatur kainnya itu, atau kalau yang hanya pakai seluar yang lebar diatur jangan sampai pahanya nampak dan semacam itu. Ini boleh yang seperti itu. Nah, kalau di Yaman memang pakai habuah, alat untuk ihtiba itu memang ada kain khusus, kain yang boleh diikat-ikatkan. Nah, jadi tangannya bebas. Nah, kakinya memang akan jadi kuat dalam artian apa? Yaitu menyatu kuat, tidak perlu pakai tangan. Dijual di sana habuah. Itu pun mendatangkan rezeki untuk orang yang jual seperti itu, masya Allah. Baik. Intinya seperti ini boleh, sama saja dia itu di rumah ataukah di dalam masjid ataupun di luar masjid, itu tidak masalah. Karena apa? Kalau Rasulullah di pelataran Ka'bah, jelas ini masih di dalam masjid, di dalam Masjidil Haram. Nah, duduk. Sebagian ulama mengatakan ini dilakukan apabila tidak sedang bermajelis. Adapun kalau bermajelis, yaitu apa? Sedang bicara-bicara, maka sebagian ulama mengatakan ini bukan termasuk dari adat. Adapun ulama yang lain mengatakan ini kembali ke tradisi setempat. Apakah kalau mereka sedang saling berhadapan, kemudian posisi kakinya seperti itu, ini dianggap menghargai temannya atau tidak? Ini kembali ke tradisi di situ. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membatasi bahwasanya ini hanya apabila begini atau apabila tidak ada orang atau apa. Menunjukkan bahwasanya hukum asalnya boleh, tidak sampai tidak makruh, apalagi sampai haram. Karena Rasulullah mencontohkan itu dan tidak disebutkan waktu itu Rasulullah bersendirian, tidak ada majelis atau apa. Intinya boleh, tidak masalah. Dan hadis ini Ibnu Umar melihat Rasulullah melakukan itu, ini ada kemungkinan terjadinya adalah setelah Fathu Makkah. Karena sepanjang Rasulullah hijrah
dan kemudian sampai ke Rasulullah kembali ke Mekah pada waktu bila pertama kali Rasulullah kembali ke Mekah, yaitu pada waktu Umrah Qadiyah pada tarikh 7 Hijriah. Tidak disebutkan apakah Ibnu Umar waktu itu ikut atau tidak, wallahu a'lam. Tapi masalah mungkin hanya saja kemungkinannya tidak besar, karena beliau hanya 3 hari dan itu pun orang-orang kafirnya masih banyak di situ dan di sekeliling Ka'bah. Apakah Rasulullah boleh duduk santai seperti itu? Tidak meyakinkan. Tapi kemungkinannya adalah setelah Fathu Makkah, dalam keadaan orang kafirnya sudah kalah, menyerah dan seterusnya. Kemudian kita masuk ke hadis yang berikutnya. Qala Imam Nawawi rahimahullah, al-hadis sadis wa situn ba'da samanimi'ah 866 wa an Qailata binti Mahramah radhiyallahu anha. Boleh jadi beliau ini, sahabiah ini adalah saudari dari Miswar. Dia dan saudaranya dan ayahnya itu sahabat semuanya. Mereka adalah dari Taif, orang-orang Taif. Berarti apa? Mungkin datarannya agak tinggi ya, daerah perbukitan. Qalat, beliau bercerita, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa qa'idun lil qurfusa. Saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beliau duduk dengan pola qurfusa. Falamma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutakhashshi'a fil jilsah, tatkala saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang khusyuk di dalam duduknya tadi itu, ur'itu minal faraq, saya bergetar, yaitu badannya bergetar karena saya takut kepada beliau. Ia merasa segan dan merasa gentar. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi, diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi. Cuma Syekhuna Abu Amr merajihkan yang betul hadis ini dhaif. Kenapa? Karena di dalam sanadnya ada Abdullah bin Hasan At-Tamimi, dia majhulul hal. Dia meriwayatkan hadis ini dari dua nenek dia, yaitu Sofiyah dan Dahbiyah. Dua-duanya adalah anak Ulabiyah, Ulaibah. Dan dua-duanya ini juga majhulah. Adapun Syekh Albani, maka beliau menghasankan, yang rajih adalah dhaif kalau seperti itu. Dan datang dari hadis Abi Umamah Al-Harisi radhiyallahu an, diriwayatkan oleh At-Tabrani di dalam Al-Kabir. Hanya saja dalam sanadnya ini berat. Ada Muhammad bin Umar Al-Waqidi guru dari Ibnu Sa'ad, dan Al-Waqidi dihukumi kudzib, yaitu tertuduh dusta. Bahkan kalau Syekh Abu Amr merajihkan dia kadzab, betul-betul memang pendusta si Al-Waqidi ini. Dan datang dari sanad Abu Syaikh dari jalur Muhammad bin Isa At-Tarsusi, dan dia dituduh mencuri hadis. Maka sanad ini tidak boleh untuk menjadi hujjah. Juga ada rawi yang lain, Ishaq bin Muhammad bin Ismail bin Abi Farwah, dia adalah lemah. Adapun Al-Allamah Al-Albani di dalam As-Sahihah, beliau bersandarkan pada sanad At-Tabrani. Akan tetapi beliau sendiri sudah menyebutkan sanad ini sendiri berpenyakit karena ayah dari Abdullah ibnul Munib, yaitu Munib bin Abdullah, majhul, dan seterusnya. Kemudian Syekh Albani mensahihkan di dalam Sahihah tersebut nomor 2124,
dengan dua sanad, tetapi dua sanad ini tidak layak untuk menjadi penguat. Iya, sanadnya terlalu lemah. Kalau disebutkan dari sanad-sanad yang disebutkan tadi, ada Al-Waqidi, bagaimana itu boleh untuk penguat. Al-Waqidi kadzab, minimalnya adalah kudzib pun tidak boleh, apalagi kadzab. Akan tetapi cukup bagi kita hadis yang sebelumnya, yaitu hadis Ibnu Umar, yang mana Rasulullah SAW duduk dengan pola ihtiba tadi. Ihtiba adalah kurfusa. Jadi kita sudah cukup dengan riwayat Bukhari, tidak menggunakan riwayat yang di Abu Dawud dan Tirmidzi itu. Inilah yang betul. Intinya boleh duduk dengan cara yang seperti itu, dan tidak dikatakan ini adalah mengurangi kehormatan dan sebagainya. Rasulullah sudah mencontohkan itu, dan Rasulullah tidak membatasi dengan batasan-batasan di dalam hadis yang sahih tentang masalah ini. Adapun kalau di suatu tempat ini kurang beradab, kalau sedang berhadapan dengan bapak-bapak tua, kita duduk dengan cara apa? Menunjukkan kaki kita ke hadapan mereka, maka sebaiknya itu dihindari. Baik, ilahuna wallahu a'lam.